Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 7 MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama Tanggulangin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, zahir dan batin, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas atau aktivitas yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Di antaranya yaitu menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan kita dunia hingga akhirat. Anak-anak sekalian, salam sehat dan sukses selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, materi kita kali ini pelajaran akidah akhlak, yaitu bab 2 menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian bisa melihat LKS-nya di halaman 16 sampai 20. Anak-anak sekalian, di halaman 16 dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama kita kenal dulu, kita pahami dulu tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pengertian dari sifat wajib yaitu sifat-sifat yang pasti ada atau sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu keniscayaan dan kepastian. Ini pengertian dari sifat-sifat wajib sebagaimana dijelaskan secara mendetail di halaman 16 sampai halaman 20. Anak-anak sekalian, yang pertama langsung saja kita pelajari tentang sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Tentunya ini pelajaran yang sudah berulang kali disampaikan atau setidaknya kita pernah mendengar tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib Allah yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Artinya Allah Maha ada dari segala yang ada. Jadi keberadaan Allah tidak berawal dan keberadaan Allah juga tidak berakhir. Ini tentang sifat wujud. Anak-anak bisa melihat di LKS-nya tentang penjelasan sifat wujud, yaitu dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam. Dengan kata lain, adanya alam sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Alam ini sebagai bukti bahwa Allah itu Maha menciptakan. Jadi semua yang ada tentu ada yang menciptakan, termasuk keberadaan alam. Tidak mungkin wujud dengan sendiri tanpa ada yang menciptakan. Anak-anak sekalian, ini yang pertama. Anak-anak bisa melihat tentang dasar hukum dari sifat wajib yang pertama, wujud atau ada, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, maha kekal, terus menerus setelah mengurus semua makhluknya. Ini yang pertama. Kebalikan dari sifat wajib wujud ini adalah sifat Adam, atau sifat mustahilnya adalah Adam. Adam itu artinya tidak ada. Jadi mustahil Allah itu tidak ada. Ini yang pertama.
Yang kedua, anak-anak sekalian, sifat wajib qidam, yaitu terdahulu. Anak-anak sekalian, keberadaan Allah awalan wa akhiran, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Ini anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 16. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, maha zahir dan maha batin, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini dasar hukum firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang menjelaskan tentang sifat wajib qidam. Artinya Allah maha dahulu dan tidak ada yang mendahuluinya. Ini tentang sifat wajib yang kedua. Anak-anak sekalian, kebalikan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Kalau sifat wajib itu artinya wajib ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Kebalikan dari sifat kudus, kebalikan dari sifat qidam adalah kudus. Kudus artinya baru. Allah tidak mungkin zat yang baru. Allah tidak mungkin keberadaannya didahului oleh makhluknya. Dari Allah maha ada sejak awal sebelum semua yang ada itu ada. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak, sifat wajib baqo, artinya Allah maha kekal. Allah maha kekal abadi, tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu selamanya hidup, tidak akan pernah mati, dan tidak akan rusak atau tidak fana. Ini tentang sifat baqo atau maha kekal, sifat wajib yang ketiga yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bisa melihat tentang firman Allah yang berkaitan dengan sifat baqo atau kekal Allah, yaitu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Itu tentang Allah bersifat baqo atau kekal. Kebalikan dari sifat baqo atau kekal yaitu fana. Ini sebagai sifat mustahilnya. Sifat wajibnya baqo, Allah maha kekal. Sifat mustahilnya adalah fana atau rusak atau binasa. Maksudnya Allah tidak mungkin rusak, Allah tidak mungkin binasa, Allah tidak mungkin mati. Mati itu sifat yang dimiliki oleh makhluk. Allah itu khalik, khalik itu pencipta, maha menciptakan. Sedangkan kita makhluk yang diciptakan. Yang diciptakan tentunya fana, rusak, mati, binasa. Sedangkan Allah yang maha menciptakan atau khalik memiliki sifat baqo, kekal, abadi selamanya. Tidak terkikis oleh waktu, pergantian zaman dan masa. Keberadaannya selalu wujud, selalu ada, selalu kekal sepanjang zaman. Itu namanya baqo. Anak-anak sekalian, kemudian yang keempat yaitu sifat wajib mukhalafatu lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluknya. Allah tidak mungkin sama dengan apapun dan siapapun. Kalau sama itu namanya makhluk. Makhluk mungkin ada yang sama, mungkin ada yang kembar, mungkin ada yang sejenis. Tapi Allah tidak ada yang menyamainya sama sekali. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di LKS anak-anak halaman 17. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini tentang mukhalafatu lil hawadisi. Sifat mustahil dari mukhalafatul hawadisi itu artinya adalah
mumasalatu